Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasamiul basir. Al-ayah sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jumhur ulama mengatakan tepatnya pada tanggal 27 Rajab yang terjadi pada malam Jumat. Apa itu Isra? Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Yang kedua Mi'raj. Mi'raj adalah naiknya Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa sampai ke Hadratillah. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dalam kitabnya Fi Kitabil Maulid Simtudurar. Wa min asyrafil ladzi ikhtasallahu bi asrafar rasul, dan termasuk di antara kemuliaan yang Allah khususkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul yang mulia, itu mi'raju ila hadratillahi barril wusul, yaitu dengan cara Allah mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke hadratillahi barril wusul. Di dalam kitab Syiratul Nabawiyah Ibnu Hisham karangan Syekh Muhammad Abdul Malik bin Hisham, di situ disebutkan tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedang tidur lalu dibangunkan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang menemui Rasulullah dengan menggerakkan supaya Rasulullah bangun. Kemudian Rasulullah bangun dari tidur tersebut, melihat, tidak ada apa-apa di situ. Kemudian Rasulullah melanjutkan tidur lagi. Jibril bangunkan lagi, sampai Rasulullah terbangun untuk kedua kalinya. Habis itu Rasulullah bangun tidak melihat apa-apa, terus sampai 3 kali. Habis itu Rasulullah melihat ada Jibril, langsung Rasulullah SAW berdiri dan mengikuti malaikat Jibril tersebut. Habis itu Nabi SAW bersama Jibril pergi ke pintu masjid. Mereka berdua pergi ke pintu masjid. Di masjid tersebut terdapat hewan putih, 2 hewan putih, namanya bigol dan keledai. Apa itu bigol? Bigol adalah perkawinan antara kuda dan keledai. Jadi kuda sama keledai ini kawin, keluar bigol. Nah, hewan 2 tersebut bigol sama keledai. Di situ di antara ciri-ciri dari 2 hewan tersebut, di paha 2 hewan tersebut mempunyai 2 sayap, yang mana nanti pas jalan itu sayapnya dalam sekejap mata langsung hilang. Di situ Jibril membawa Nabi Muhammad SAW untuk menaikinya. Nah, ketika Rasulullah SAW menaiki burak tersebut, muka burak tersebut tiba-tiba spontan terlihat seperti tidak menyukai beliau, mencurang. Di situ Rasulullah tanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, kenapa kok burak tersebut bermuka tidak suka kepadaku?" Akhirnya langsung Jibril memegang leher daripada burak tersebut. "Wahai burak, apakah engkau tahu siapa yang telah menunggangi burak ini, yang akan menunggangi engkau?" Yang menunggangi engkau adalah bukan orang yang sembarangan, akan tetapi orang yang lebih mulia daripada nabi-nabi yang pernah dulu menaiki engkau, wahai burak. Jadi burak ini memang termasuk hewan kendaraan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Sehabis dibilangi sama si Jibril ini, langsung si burak spontan merasa jinak, langsung nurut. Lalu kemudian malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW menaiki burak tersebut sampai ke Baitul Maqdis.
Dan di sana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan 3 nabi, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam, dan para kumpulan nabi di sana. Di situ beliau semua itu melakukan sholat subuh, melakukan sholat bersamaan Nabi di sana. Dan Nabi Muhammad SAW yang mengimami sholat tersebut. Sehabis mereka berjamaah, mereka langsung ada salah satu orang yang membawakan kepada Nabi Muhammad SAW suatu bejana, wadah 3 bejana. 1, ina'u fihi laban, yang bejana tersebut terdapat susu. Yang kedua, ina'u fihi khomer, bejana yang di dalamnya berisi khomer, minuman keras. Yang ketiga, ina'u fihi ma, bejana yang terdapat di dalamnya itu sebuah air. Lalu Rasulullah SAW mendengar dari seorang yang berkata bahwasanya jikalau engkau wahai Rasulullah mengambil sebuah air yang berisi susu, maka engkau akan mendapatkan petunjuk dan umatmu pula mendapatkan petunjuk dari Allah. Yang kedua, jika engkau mengambil minuman keras, maka engkau akan lalai dan umatmu pula akan lalai. Yang ketiga, jika engkau mengambil sebuah bejana yang berisi air, maka engkau akan tenggelam dan umatmu juga akan tenggelam. Lalu Rasulullah SAW lebih memilih untuk mengambil ina'u minalaban, mengambil bejana yang di dalamnya itu terdapat susu. Kemudian Jibril alaihissalam bilang sama Rasulullah, wahai Rasulullah, sungguh engkau telah beruntung telah mengambil bejana yang di situ isinya susu, dan engkau telah diberikan petunjuk dan umatmu pula diberikan petunjuk oleh Allah. Habis itu Rasulullah SAW kembali untuk cerita kepada para orang-orang Quraisy di sana. Rasulullah kembali menceritakan apa yang sudah dilakukan tadi malam, dan sebagian dari mereka tidak percaya atas apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah. Padahal di waktu tersebut umat muslim itu sudah tersebar banyak. Akan tetapi ketika Rasulullah mengabarkan kabar tersebut, banyak umat muslim yang murtad karena itu, tidak percaya karena mereka terheran-heranan. Kecuali satu, siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau yang membenarkan apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah. Beliau mendengarkan sesuatu dari Rasulullah, beliau benarkan dan beliau bilang ke orang-orang. Makanya dari situlah Sayyidina Abu Bakar dijuluki As-Siddiq. Lalu Nabi Muhammad SAW juga menyebutkan sifat-sifat, ciri-ciri daripada Nabi 3 ini. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim, Rasulullah tidak pernah melihat seseorang yang lebih mirip daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasulullah itu bilang sama para sahabat, anak kemarin baru ketemu Nabi Ibrahim. Ketahuilah bahwasanya tidak ada Nabi yang mirip dengan sahabat kalian kecuali Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad itu bilang ke sahabat-sahabat bahwasanya Nabi Ibrahim itu paling mirip dengan Rasulullah SAW. Yang kedua, Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa itu berkulit sawo matang, tinggi, kurus, rambutnya lebat, dan hidungnya sangatlah mancung. Dan seperti orang dari kabilah Sanu'ah. Kemudian Nabi Isa, Rasulullah menyebutkan Nabi Isa itu berwarna merah. Kulitnya berwarna merah, badannya itu sedang tidak tinggi, tidak pendek, pas, rambutnya lurus, dan di wajahnya terdapat banyak tai lalat. Bahkan disebutkan di kitab Siratul Nabawiyah itu, saking banyaknya tai lalat di wajah itu seperti halnya orang yang habis keluar dari kamar mandi. Ada bintik-bintik air yang masih basah itu. Nah, setelah Rasulullah SAW menyelesaikan aktivitas di Baitul Maqdis, beliau mengatakan, aku tidak pernah menyaksikan sesuatu yang aku lakukan, yang aku pernah alami sebelumnya lebih takjub daripada tadi malam. Jadi memang ini benar-benar bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Habis itu Jibril membawa naik Nabi Muhammad SAW hingga ke salah satu pintu langit. Nah, di pintu langit pertama Nabi Muhammad SAW melihat pintu langit tersebut bernama Al-Hafadhah, dan di pintu Al-Hafadhah tersebut dijaga oleh malaikat yang bernama malaikat Ismail.
malaikat Ismail ini membawai 12.000 malaikat, yang mana masing-masing 12.000 malaikat tersebut mempunyai bawahan lagi 12.000 malaikat. Nah, terus habis itu ketika Nabi Muhammad SAW mulai naik ke langit, seluruh malaikat menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Sampai para malaikat bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, ini siapa?" Ya, Jibril menjawab, "Ini adalah Muhammad Rasulullah SAW. Apakah dia telah diutus?" Apa kata Jibril? "Ya, dia telah diutus oleh Allah." Habis itu para malaikat, seluruh malaikat yang ada di langit menyambut kedatangan Nabi Muhammad dan mendoakan dan memberikan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Habis itu seluruh malaikat menyambut Nabi Muhammad dengan gembira, tertawa. Akan tetapi ada satu malaikat yang di situ mukanya tidak tertawa belas, bahkan mencurang. Di situ Rasulullah SAW tanya kepada Jibril, "Jibril, ini siapa? Semua malaikat selalu gembira melihatku. Kenapa kok satu malaikat ini mukanya mencurung dan tidak bahagia, tertampak muka bahagia belas ketika melihat padaku?" Kata Jibril, "Ia adalah malaikat penjaga neraka." Di situ Rasulullah SAW menyuruh malaikat Jibril untuk membuka neraka tersebut. Di situ Jibril menyuruh malaikat Malik penjaga neraka untuk membukakan neraka tersebut. Di situ terdapat suatu hal yang sangat menyeramkan, api yang sangat mendidih dan meninggi sehingga membuat Nabi Muhammad SAW itu menjadi takut. Habis itu ketika Rasulullah SAW melihat neraka itu, langsung menyuruh malaikat Jibril suruh menutup neraka tersebut. Habis itu ada kejadian di awal pintu langit. Rasulullah SAW di situ melihat seseorang yang sedang duduk, yang di situ semua anak keturunan Nabiullah Adam. Jadi ada orang duduk semua di situ anak keturunan Nabiullah Adam. Nah, di situ diperlihatkan ada orang yang keluar dari itu, ada arwah dari salah satu anak keturunan Nabi Adam keluar daripada badan yang jelek. Lalu Nabi Adam bertanya, "Siapakah ini wahai Jibril?" Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, "Siapakah itu?" Itu adalah Nabiullah Adam. Beliau melihat anak keturunannya yang keluar dari arwah yang jelek, keluar dari tubuh yang jelek. Begitu juga sebaliknya, dia adalah orang yang baik dan keluar dari badan yang baik. Yang kedua, Nabi SAW melihat orang yang bibirnya mirip dengan bibirnya unta, mulutnya seperti unta itu, dan tangannya memegang potongan-potongan dari api neraka, batu-batu yang dari neraka. Kemudian mereka masukkan ke mulut mereka dan keluar dari tubuh mereka. Nah, habis itu Nabi bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, siapakah mereka?" Mereka adalah orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Kemudian Rasulullah SAW tidak pernah melihat orang-orang yang perutnya seperti mereka. Jadi ada orang-orang yang perutnya itu besar, kemudian mereka duduk di jalan yang akan dilewati oleh keluarga Fir'aun. Kemudian keluarga Fir'aun itu datang menginjak-injakkan perutnya mereka, sampai mereka itu tidak bisa berpindah tempat dari tempat yang semula. Siapakah ini wahai Jibril? Mereka adalah orang yang memakan riba, makanan riba. Habis itu yang keempat, Nabi SAW melihat ada dua daging. Yang pertama daging yang seger, gemuk, lagi bagus. Sebelah daging yang busuk. Akan tetapi orang-orang di situ lebih memilih untuk mengambil daging yang busuk. Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Wahai Jibril, kenapa mereka lebih memilih daging yang busuk daripada daging yang di sebelahnya yang seger?" Kata Jibril, "Mereka adalah orang-orang yang meninggalkan wanita-wanita yang dihalalkan oleh Allah. Mereka lebih memilih wanita-wanita yang diharamkan oleh Allah, yakni berzina." Yang terakhir, Rasulullah SAW melihat wanita yang menggantungkan payudaranya di atas mereka. Jadi payudaranya itu digantungkan. Lalu Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, siapa mereka itu?" Kata Jibril, "Ya Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang memasukkan, yang mau diterima
masukan dari selain yang dihalalkan, yakni orang-orang pelacur, orang-orang yang memang di situ diharuskan nikah tapi tidak nikah, lebih memilih jalan yang haram. Nah, kemudian Rasulullah SAW menaik ke langit kedua. Di situ Rasulullah SAW bertemu dengan dua anak bibi, yaitu Nabiullah Isa bin Maryam dan Nabiullah Yahya bin Zakaria. Kemudian Rasulullah SAW naik lagi ke langit ketiga, bertemu dengan seseorang yang postur tubuhnya seperti bulan purnama. Siapa itu? Akhirnya Rasulullah SAW bertanya pada Jibril, wahai Jibril, siapa orang tersebut? Wahai Rasulullah, orang tersebut adalah Yusuf bin Yakub. Kemudian Rasulullah SAW lanjut dari langit ketiga ke langit keempat. Di situ Rasulullah SAW melihat Nabi Allah Idris. Di situ naik lagi ke langit kelima. Rasulullah SAW melihat orang tua yang rambut jenggotnya memang sudah memutih, lebat, dan Nabi tidak pernah melihat seseorang setampan dia. Siapakah dia, wahai Jibril? Dia adalah orang yang dicintai di antara kaumnya, yakni Nabi Allah Harun bin Imran. Di situ naik lagi ke langit keenam. Nabi SAW melihat orang yang berkulit sawo matang, tinggi, mancung, dan orang tersebut mirip sekali seperti orang dari kabilah Sanu. Siapakah orang tersebut, wahai Jibril? Wahai Rasulullah, orang tersebut adalah saudaramu. Siapa? Musa bin Imran. Di situ Rasulullah lanjut ke langit ketujuh. Di situ Nabi SAW melihat orang tua yang sedang duduk di atas kursi Baitul Makmur. Di situ yang mana di dalamnya ada 70.000 malaikat yang tidak akan keluar kecuali akan datangnya yaumul qiyamah sallallahu alaihi wasallam. Di situ Nabi mengatakan, aku tidak pernah melihat seorang yang amat mirip dengan sahabat kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang ke sahabatnya, maksudnya tidak pernah melihat orang yang semirip dengan sahabat kalian, maksudnya Rasulullah sendiri. Siapa itu? Nabiullah Ibrahim. Jadi Nabiullah Ibrahim adalah orang yang paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril membawa Nabi ke surga. Di situ Nabi Muhammad SAW melihat orang perempuan yang berwarna hitam agak kemerah-merahan. Di situ Nabi SAW bertanya kepada perempuan itu, wahai perempuan, engkau milik siapa? Wahai Rasulullah, sungguh aku milik Zaid bin Harithah. Kemudian Rasulullah mengabarkan kejadian tersebut kepada Zaid bin Harithah. Lalu ketika Rasulullah SAW sudah naik dari langit ke-1 sampai langit ke-7, Rasulullah SAW mulai bertemu dengan Tuhannya, dan di situ malaikat Jibril sudah tidak mampu lagi untuk naik ke atas langit ke-7. Bilang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, cukup aku di sini untuk mengantarkan engkau, karena ketika aku terus mengantarkan engkau keluar dari atas langit ke-7, maka aku akan terbakar, kata Jibril. Akhirnya Jibril hanya bisa menemani Rasulullah sampai ke langit ke-7. Di situ Rasulullah melanjutkan perjalanannya sampai bertemu dengan Tuhannya, Allah Jalla Jalaluhu. Dan di situ Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk melakukan sholat 50 rakaat dalam sehari. Di situ Rasulullah SAW bingung. Langsung Rasulullah SAW menemui Nabi Allah Musa dan bertanya kepada Nabi Allah Musa, wahai Nabi Allah Musa, bagaimana ini? Allah memerintahkan aku dan umatku untuk sehari sholat 50 kali. Kata Nabi Allah Musa, wahai Muhammad, sungguh umatmu telah lemah, tidak mampu untuk melakukan sholat sebanyak itu. Habis itu Nabi Musa menyuruh Nabi Muhammad untuk kembali ke Allah, meminta diringankan jumlah sholat itu. Lalu Rasulullah SAW kembali menemui Allah, dikurangi 10 sampai 5 kali. Di situ Rasulullah meminta pendapat lagi kepada Nabi Musa. Wahai Musa, sekarang aku sudah meminta keringanan kepada Allah hingga yang asalnya 50 menjadi 5 kali. Bagaimana ini? Aku sungguh telah malu kepada Allah. Aku sudah meminta bolak-balik permintaan untuk dikurangi. Habis itu akhirnya Rasulullah SAW memutuskan untuk segera diputuskan 5 kali sholat dalam sehari. Nah, Nabi SAW bersabda, barang siapa di antara kalian yang mengimaninya dan mengharap ridho Allah, maka ia akan mendapatkan pahala sebanyak 50 kali pahala sholat. Dan inilah sekilas singkat cerita dari perjalanan Rasulullah
pada saat Isra Mi'rajnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan bisa mendapatkan manfaat bagi saya dan kalian. Insyaallah barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.